Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Bukan Basa-Basi. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan sosok perempuan yang ada di balik kesuksesan kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Oku Selatan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Isyana Lonitasari Popo Ali. Ibu, apa kabar? Apa kabar? Ketemu di sini. Alhamdulillah. Artinya saya nggak perlu jauh-jauh ke Oku Selatan. Oh iya. Gimana? Ibu, sebelum Ibu berkegiatan, saya ini maunya ngobrol-ngobrol sih Bu sebenarnya sama Ibu Isya nih, panggilan akrab Ibu Isya. Gimana sih sebenarnya menjadi seorang penentu, katakanlah ya, penunjang keberhasilan seorang kepala daerah begitu? Ini gimana nih? Apa yang mau dijawab nih? Semuanya ditanyakan ya Bu ya. Tapi untuk enaknya kita ngobrolnya sambil minum ngopi, teh. Saya ngeteh, tapi Mbak Wima yang traktir ya. Aman. Kalau di Palembang masih daerah jajahan saya ya Bu ya. Siap. Oke, baik Ibu sekarang sibuk. Alhamdulillah lumayan sibuk. Tapi hari ini masih ada di Palembang? Hari ini kebetulan saya di Palembang. Kemudian besok itu ada acara di Gria Agung, undangan kebetulan ada acara kunjungannya Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi di Gria Agung, Oase. Jadi kami seluruh ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota diundang untuk ikut berpartisipasi memeriahkan acara Oase kunjungan Ibu Iriana Jokowi. Persiapan? Besok Selasa. Persiapannya banyak? Persiapan lumayan, kita diminta sama Ibu Gubernur untuk mengisi stand masing-masing kabupaten kota untuk mengisi kain-kain khas dari kabupaten kota masing-masing. Kalau Oku Selatan itu mirip sama Provinsi Lampung ya? Iya, karena memang bertetangga seperti itu. Ya sebenarnya sering lah orang itu pro kontra ya, kok bahan tenun Oku Selatan itu mirip sama Lampung. Sebenarnya untuk di Oku Selatan itu kan perbatasan sama sama Lampung itu ngelangkah kaki aja. Sukajaya, desa kami di Sukajaya di Warku Ranau Selatan itu langsung perbatasan dengan Lampung di arah Lampungnya. Jadi saya rasa masih satu rumpun lah ya. Nggak usah dipermasalahkan itu. Masih Indonesia ya, semua. Masih Indonesia sama-sama. Ayo kita masuk aja ke dalam Ibu. Oke. Ayo. Ayo Ibu. Oke, ya. Ayo. Ya. Ibu mau pesan apa ini? Saya nggak ngopi, jadi ngeteh aja lah. Ngeteh, oke. Kalau begitu langsung dipesan. Mas, tolong saya pesannya orange juice aja satu, kemudian Ibu saya minta ice lemon tea aja. Ice lemon tea. Itu rahasia awet muda atau Langsing rahasia yang cantik? pasti. Gimana dia? Awet muda mah positive thinking. Anak-anak pernah protes nggak sih Bu? Masalah apa nih? Kesibukan. Wah, semuanya di Palembang. Oh, anak-anak di Palembang. Kemudian yang mengontrol anak-anak di Palembang siapa Ibu? Ada neneknya. Tetapi tetap saya selalu telepon, selalu video call, sekarang udah canggih. Kemudian kalau siang sampai sore saya nggak ganggu, karena semuanya sibuk. Les kan, pulang sekolah aja anak-anak udah jam 2:30 sore. Pulang sekolah langsung les lagi, jadi pada ya les lagi sampai sore, sampai malam. Kalau yang besar itu sampai 6:30 malam baru pulang. Jadi saya pikir ya udahlah anak-anak di Palembang aja lah. Kasihan juga kan kalau misalnya di sana juga sama aja ditinggal. Jadi saya sepakat sama bapak anak-anak di Palembang aja. Jadi waktu ketemunya itu quality time sama keluarganya itu kapan? Ya, nah seperti saat ini kan, ini kemarin saya berangkat ke Palembang hari Minggu sore. Jadi undangan itu saya harus pinter sekali bagi waktu. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu undangan pasti banyak sekali di kabupaten kan. Saya bagi waktu kayak kemarin sampai undangan itu sampai sore kan, kalau di sana ada acara adat Jawa. Jadi selesai sore, pulang ke rumah, mandi, berangkat malam. Jadi hari Senin udah di sini. Berbicara mengenai sosok seorang ibu bupati itu tentunya menjadi
fokus perhatian publik juga ya Bu Iya. ya. Kemudian Ibu menjadi Ibu Bupati katakanlah di usia sebelum 40 ya, 30. Saya jadi kemarin 34 deh. 34 tahun kemudian sudah menjadi seorang Ibu Bupati. Iya. Dulu waktu masih kecil pernah bermimpi nggak? Apakah waktu main tuh sama teman-teman anak-anak yang lain sebaya, aduh saya nih nantinya mau jadi Ibu Bupati begitu berperan sebagai Ibu Bupati atau gimana sih? Enggak ada. Jadi dulu justru waktu SMA saya sering bolos. Jadi guru dulu pernah nanya, ini Isyana kok banyak sekali orang tuanya bapaknya, karena bolos kan dipanggil nih sama guru orang tua. Jadi saya nyuruhnya orang ganti-ganti aja. Baik, silakan. Nah ini tadi sesuai janji saya, ini saya yang traktir. Aman. Aman ya kalau di Palembang, nanti kalau di Muara II saya yang traktir ya. Terima kasih ya Mbak. Jadi memang pada saat itu, pada saat waktu masih kecil belum tidak bercita-cita, kemudian akhirnya takdir juga jalan hidup yang mengantarkan Ibu sebagai Bupati. Tapi tentunya apa tantangan terbesar Bu untuk menjadi seorang Ibu Bupati? Kalau orang di luar sini kan tentunya menganggap bahwa Ibu Bupati itu pasti enak, kemudian juga kemana-mana enak, gampang, menjadi pusat perhatian. Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya ada semua, ada plus, ada minus juga. Tapi kebanyakan enaknya. Terus terang kebanyakan enak. Kalau dibilang nggak enak ya nggak mungkin lah ya. Maksudnya begini, yang tidak enak itu yang pasti waktu kita tersita. Kemudian untuk keluarga kita jarang bisa berkumpul kan. Ini buktinya anak-anak saya di Palembang, saya di kabupaten kan. Nah kalau body capeknya luar biasa. Dan kita harus bisa masuk di dalam segala hal. Kalau di Oku Selatan sih tamu itu kan diterima. Siapapun diterima, kemudian mau apa juga kami terima, ditampung. Kalau bapak mah sampai kadang-kadang jam 1 malam baru masuk nerima tamu ya. Saya yakin di kabupaten kota lain juga seperti itu. Nah itu dianggap enjoy aja. Jadi makanya saya bilang tadi lebih banyak enaknya. Kalau kita nganggap itu nggak enak nanti berat kerjanya, ya kan? Kerjanya pasti berat sekali ya. Kalau enaknya ya ditemenin kemana-mana, tapi kadang-kadang saya nyuri-nyuri juga, kadang-kadang saya nyetir sendiri. Sopir dibilangin aja, nggak usah masuk hari ini, saya nyetir sendiri aja. Itu di sana atau di sini? Di sana. Ibu masih sering nyetir sendiri di sana? Masih, di sini pun masih sering nyetir sendiri. Kadang-kadang kan kasihan drivernya, sampainya udah malam. Ya udahlah, hari ini kamu suruh istirahat, saya biar bawa sendiri aja. Kayak kemarin saya sendiri yang nyetirin bapak malah. Ibu kita minum dulu. Kalau misalnya berbicara mengenai apa ya, keseharian bersama Bapak berdua dari pagi sampai malam, tentunya sudah banyak waktu di sana ya Bu ya. Sebenarnya dulu waktu kuliah bercita-cita menjadi apa Bu? Saya pengen jadi pedagang sih sebenarnya. Oh ya? Iya. Karena memang sebelum menikah basicnya udah di dagang. Jadi basicnya udah dagang. 2 tahun menikah sih masih dagang saya. Kemudian gitu udah menjabat membantu bapak ya di pemerintahan kabupaten, mendampingi, ya disuruh stop dagang baju dulu. Terlihat fashionista ya Bu ya. Jadi tapi sekarang saya juga masih ini aduh ketahuan melihat dari Instagram seperti biasa media sosial masih sering ngumpul bersama teman-teman seperti itu. Ini jadi sekarang teman-teman yang mengikuti waktu saya, misalnya ada acara kumpul atau arisan lah ya, misalnya, jadi mereka menghubungin saya, Mbak Isya kapan ke Palembang, yuk kita kumpul. Nah jadi mereka menentukan pas saya ke Palembang baru kumpul. Gitu. Tapi sudah jarang juga sih Mbak, karena kalau udah di Palembang pasti ngurusin anak ya. Pernah nggak ketika berkegiatan dari pagi, kemudian dari subuh sampai berkegiatan sampai malam, kemudian besok lagi sampai sama seperti itu, besoknya lagi seperti itu? Jangan ditanya, itu mah setiap hari. Kemudian pernah nggak merasa di titik, aduh saya itu capek sebenarnya mau cari apa sih ini? Enggak pernah. Saya nggak pernah merasa gimana ya, enjoy aja. Karena saya paling suka ketemu orang banyak. Jadi kalau misalnya di sana itu kan undangan itu selalu datang, jadi saya ngerasa beban moral kalau saya diundang orang itu saya nggak datang. Jadi kalau bapak kan nggak mungkin, kecuali kalau misalnya memang waktunya pas beliau lagi kosong baru pergi undangan. Jadi saya yang mewakilkan.
beban moral kalau nggak datang. Iya betul. Mereka juga seneng kalau saya datang kan. Ya. Kalau biasanya pada saat acara seperti itu Ibu Bupati, kemudian juga Bupati yang hadir itu disuruh nyanyi. Ibu biasanya nyanyi juga? Nyanyi dong. Nyanyi apa nih biasanya? Rahasia. Harus ke Oku Selatan dulu ini kalau sama gitu. momen. Nah, kalau misalnya di pernikahan ya lagu-lagu romantis lah kita kan, bikin-bikin suasana di sana supaya mereka seneng lah. Jadi saya nyanyiin lagu yang romantis. Jadi minta mic-nya 2, satu kasih sama pengantin perempuan atau laki, saya minta dia ikut nyanyi juga, berdiri udah gitu. Oh begitu. Apakah memang kalau menyanyi itu biasanya memang sebagai ice breaking seperti itu ya Bu ya ketika ada acara? Itu memang otodidak atau memang sebenarnya dilatih untuk bisa bernyanyi? Enggak, otodidak aja. Pokoknya nyanyi aja deh, bagus nggak suaranya nyanyi aja. Yang penting percaya diri ya. Iya, Ibu kalau misalnya berbicara mengenai Oku Selatan yang paling menarik itu juga Danau Ranau-nya ya Bu ya? Danau ya. Iya, Danau Ranau-nya. Saya juga sering melihat bahwa Danau Ranau tuh saat ini tuh terus dikembangkan begitu ya. Kemudian juga banyak acara juga di situ. Yang paling menurut Ibu apa ya memikat hati itu Danau Ranau itu seperti apa? Yang paling memikat hati di sana semuanya dapat ya. Ada danau, kemudian ada gunung, ada air panas, kemudian di situ kita bisa arung jeram. Kalau saya sih berani memastikan bahwa se-Sumatera Selatan ini untuk arung jeram paling top di Oku Selatan. Saya berani berkata seperti itu karena memang airnya jernih, kemudian bersih, ya kiri kanan itu memang pemandangannya luar biasa. Jadi di situ arung jeramnya bukan yang berbahaya, insya Allah bukan yang berbahaya. Jadi memang untuk wisata. Pernah mencoba tapi? Hampir setiap minggu arung jeram di sana. Ibu Kapolda, Ibu Firly kemarin baru ke sana. Kemudian juga waktu itu Ibu Zulkarnain. Ini Ibu Gubernur udah nagih janji terus. Kapan ayo saya dibawa ke sana? Udah nagih janji terus. Ya Ibu siap, nanti aja lah. Pas Ibu siap, saya bilang gitu. Ya pemirsa, masih bersama kami kali ini dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Ibu Isyana Popoali. Ibu Isyana, kira-kira kalau misalnya sudah menjadi Ibu Bupati ini sudah 4 tahun ya Bu ya. Apa ya kira-kira pengalaman tidak pernah terlupakan sampai sejauh ini itu apa? Pengalaman yang tidak pernah terlupakan apa ya? Ya semuanya pengalaman deh, semuanya nggak terlupakan semua. Pernah ada ancaman seperti itu atau Nggak ada kejadian? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah sejauh ini insya Allah aman-aman aja. Nggak ada yang ngancem, nggak ada yang ngebully juga nggak ada. Alhamdulillah, insya Allah lah. Kalau misalnya sekarang kan itu jamak ya Bu ya, melihat Ibu Bupati kemudian akhirnya ikut terjun juga ke dunia politik. Tertarik? Kalau saya tertarik, cuman Bapak yang nggak ngasih. Bapak yang menarik? Dia nggak ngasih. Sebenarnya sih bukan nggak ngasih ya. Sempat pernah ngomong nanti kalau udah selesai, saya sih memang niatnya kalau udah selesai. Kalau misalnya sekarang ini masih menjabat Bapak kan nggak enak lah ya. Keteteran juga ya Bu ya, takutnya selain keteteran kok kayaknya nggak puas-puas rasanya kan ngelihatnya. Jadi ya mungkin untuk kalau misalnya udah selesai Bapak atau apa kan mungkin saya insya Allah mau terjun. Sempat pernah ngomong sama Bapak, boleh nggak saya ikut ke politik nih udah selesai nanti. Jadi jawabannya bukannya nggak boleh atau boleh, kita lihat nanti. Kalau misalnya nanti sudah selesai ya kita nggak tahu, nanti saya bilang boleh tahu-taunya nanti nggak boleh katanya. Kalau misalnya saya bilang nggak boleh tahu-taunya nanti saya kasih. Jadi jawabannya kita lihat nanti. Kalau Ibu Isya sendiri memposisikan diri sebagai seorang ibu kepala daerah di Oku Selatan itu seperti apa? Sama seperti dulu, saya ngerasanya gini loh Mbak, saya nggak ngerasa seperti seorang kalau di kabupaten itu raja lah ya, enggak sama, jadi biasa aja. Kadang-kadang masih kumpul sama teman-teman rame-rame ketawa-tawa, masih seperti dulu lah.
Justru enaknya itu. Kalau misalnya semuanya protokoler nggak enak. Ya, enaknya bebas, masih bebas. Nah, tapi itulah kadang-kadang kelupaan. Oh iya ya, saya ini kan diliatin orang banyak. Kadang kelupaan juga. Kalau misalnya melihat apa ya dinamika sekarang itu, kalau menurut Ibu Isya seperti apa? Dinamika apanya nih? Ya problematika ya, katakanlah apa ya, melihat sebagai seorang kepala daerah itu kemudian kan disorot juga, kemudian juga di satu sisi juga kita masih punya kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Kita juga sebenarnya masih punya apa ya, ya tadi masih membutuhkan teman-teman yang untuk bersosialisasi, kemudian juga apa ya, kehidupan sebelum kita terjun ke dalam dunia perpolitikan, seperti itu Bu Isya. Ya, kalau saya sih sampai sekarang ini lebih baik menahan diri. Jadi kuncinya saya itu menahan diri. Kalau dulu sebelum Bapak jadi kan biasanya mungkin glamor, biasanya kemana jalan kemana. Kalau saya sekarang lebih menahan diri, karena ya orang kan kadang-kadang tidak tahu bagaimana kita. Jadi daripada ada terjadi pro kontra, lebih baik ya untuk jalan-jalan kemana itu ditahan, kemudian untuk pakai barang-barang yang mewah itu juga harus ditahan kan. Jangan sampai nanti justru itu yang jadi bumerang kita gitu. Kemudian kalau peran menurut Ibu Isya selaku sebagai seorang ibu bupati, peran Ibu kemudian sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, nah fungsi peran sosial media itu bagaimana? Wah, ini sebenarnya bagi saya ya, media sosial itu sangat penting. Jadi kalau saya sih mungkin di media Instagram ya yang saya pakai. Kalau di Facebook saya nggak pakai. Jadi itu di situ saya ingin apa ya, menunjukkan aktivitas kita sehari-hari, kemudian kegiatan-kegiatan kita sebagai seorang pendamping Bapak di Oku Selatan, juga kegiatan kita di PKK gitu. Jadi memang penting sekali. Jadi saya setiap kali kegiatan selalu di-share ke Instagram. Jadi Instagram saya itu isinya kalau nggak makan, kegiatan ya. Kalau nggak kegiatan anak, itu aja. Resep kecantikan nggak ada di situ ya Bu ya? Resep kecantikan nggak ada. Mau tahu resep Oh kecantikan? iya, tentunya ini yang dinantikan seluruh pemirsa Sumatera Selatan. Iya, sebenarnya resep kecantikan cuma satu, positive thinking aja. Jadi jangan semua apa segala macam itu kita berpikiran negatif. Oh, kayaknya orang itu seperti ini deh. Oh, kayaknya orang itu seperti itu deh. Jadi ya dibawa positif aja semuanya itu. Jadi ya istilahnya seneng ngelihat orang seneng, ya susah ngelihat orang susah. Ini biasanya terbalik ya Bu ya, susah kalau melihat orang senang, kemudian senang sekali kalau melihat orang susah. Iya, kebalik ya. Iya, kalau kebalik itu biasanya lebih cepat tua seperti itu. Iya, Tapi perawatan treatment tetap. Kalau perawatan tetap memang udah dari dulu. Ya. Disuruh juga sama Bapak. Oh, aman ya Bu, kalau sudah disuruh Aman, Bapak itu aman. Ini aman. pesan sponsor kalau begitu. Iya. Kalau menurut Ibu, jadi untuk bisa memiliki apa ya, memiliki paket lengkap itu seorang wanita, apa aja yang harus dimiliki? Ya banyak sekali ya. Paket lengkap B3 ya. Brain, behavior, sama beauty. Nah, Oke. itu. 3B, Iya, brain, 3. beauty, behavior. Behavior. Baik, sebelum kita lanjutkan masih akan kita bahas Oke, mengenai keseharian Ibu iya. Isyana Bopoli. Tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali. Anda masih bersama kami kali ini dalam Bukan Basa-basi, masih bersama Ibu Isyana Bopoli, Ibu Isya. Ya. Bersama Bapak dan juga anak-anak yang sampai sejauh ini itu belum sempat terwujud itu apa, Ibu Isya? Anak-anak itu udah ribut mau ngajak, kan si yang besar itu udah ngerti. Jadi dia kan suka ngelihat, dia masih kecil tapi dia udah pengetahuannya udah luar biasa sebenarnya yang kelas 2 SD ini. Jadi dia suka ngelihat negara-negara mana gitu kan. Nah, akhir-akhir ini dia ribut kan, dia kan suka ngelihat negara mana yang bagus kan. Jadi sekarang lagi ribut mau ngajakin keluar. Saya bilang, Bunda nggak ada waktu, nanti aja. Kalau Chloe-nya udah besar, tabungannya udah penuh, dialaskan kan harus pakai uang sendiri kalau jalan kemana-mana kan. Jadi dialaskan belum ada uang gitu.
Jadi memang inginnya Iya, pengen keluar, dia ngajakin jalan keluar. Tapi nggak yang sampai gimana nggak. Cuma sesekali aja dia bilang gitu. jadi anak-anak juga sebenarnya intinya ingin berlibur seperti Iya, itu ya Bu. ingin. Ibu dan bapaknya juga pastinya iya. Iya, kepengen sekali. Ya paling sekarang ini paling jauh ya di Jakarta. Ya sama anak-anak juga mereka belum paham ya. Jadi saya sih mikirnya begini, dibawa keluar juga mereka kan belum paham. Jadi sekarang untuk jalan-jalan keluar saya paling bawanya ke taman hewan gitu kan, memperkenalkan mereka dengan hewan-hewan gitu aja, dengan tanaman-tanaman, kebun bunga lah, taman safari lah gitu aja. Kemudian Ibu kunci sukses untuk mendampingi seorang katakanlah kepala daerah itu seperti apa? Kunci sukses ya gimana ya, paling saya selalu mensupport Bapak. Sebenarnya sih Bapak juga tipenya kan nggak pernah ngeluh, Mbak. Sama sekali nggak pernah ngeluh. Saya nggak pernah dari menikah itu mendengar Bapak itu mengeluh atau yang kalau bahasa kita tuh menggerutu ya, atau yang apa ya, yang merasa capek sampai ngomong aduh capek bener, nggak pernah. Saya justru beliau yang jadi contoh saya ya. Oh saya sepertinya semangat, jadi dia yang membuat saya tuh selalu semangat. Dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah ini ya, nggak pernah, jadi selalu sabar. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan tadi kunci suksesnya itu justru saya yang belajar dari Bapak bagaimana bisa menjadi sukses gitu. Tapi tetap saya arahkan juga. Iya, mungkin apa yang ingin dibagikan kepada katakanlah pemirsa di rumah seperti itu Bu Isya, mungkin closing statement juga agar katakanlah semua kemungkinan itu bisa terjadi, kemudian juga apa yang harus dilakukan kemudian untuk memperkaya kita ini tentunya sebagai wanita itu agar bisa katakanlah siap seperti itu ditempatkan dimanapun, baik itu nantinya bekerja, mendampingi suami kah dan lain sebagainya. Kalau saya sih pesannya untuk pemirsa di rumah ya, satu aja, kita harus percaya penuh sama suami. Jadi jangan suami mau kemana nggak percaya gitu kan, kemudian suami mau pergi ke sini udah mulai curiga, itu tadi positive thinking aja, berpikiran positif terus. Jadi untuk apa mencurigai? Nah kalau yang saya takutkan justru mungkin kesehatan, karena makannya Bapak itu di warteg. Sukanya makan di warteg, di warung Padang kalau enggak. Jadi saya kan selalu tanya sama ADC-nya, Bapak makannya di mana? Jadi saya ngontrolnya lewat ADC, saya nggak pernah langsung nelpon ke beliau di mana, saya nggak berani. Jadi melalui ADC-nya aja, ditanya Bapak udah makan belum, makannya tadi apa gitu. Bukan yang ditanya Bapak di mana, sama siapa? Sama siapa, enggak. Ibu Isya terima kasih sekali. Saya ini menyita waktu Ibu bersama anak-anak juga. Kemudian juga sebelum berkegiatan Ibu bisa menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami menjadi bintang tamu bukan basa-basi. Nanti kapan-kapan kita main ke Oku Selatan ya Bu ya. Saya tunggu semua kru-kru TVRI main arung jeram di Oku Selatan. Baik, nanti. siap. Terima kasih sekali Ibu, silakan diminum. Dan pemirsa tidak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita kali ini dalam bukan basa-basi bersama Ibu Isyana Popo Ali. Kita sudah melihat lebih jauh, mendekat, kemudian juga melihat seperti apa sih sebenarnya cara pandang, kemudian juga pola pikir dari seorang Ibu Isyana Popo Ali, dan juga di balik itu kita sudah melihat seperti apa kunci-kunci keberhasilan untuk bisa mendampingi suami sebagai seorang kepala daerah. Akhirnya saya Wima Yasar Rustam ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.